Halo, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan presentasi yang berjudul Fungsi Aktivasi, JST dan Proses Pembelajaran Terawasi dan Tak Terawasi. Perkenalkan, saya Ilham. Saya Dava. Saya Fajar. Langsung saja, kita mulai dari apa itu JST. JST adalah jaringan saraf tiruan, JSTE, atau Artificial Neural Network, ANN, adalah sistem komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Tujuannya bukan untuk membuat otak buatan, melainkan meniru cara otak mengenali pola. Jika otak manusia belajar dari pengalaman, JST belajar dari data. JST merupakan bagian inti dari Deep Learning dan Artificial Intelligence. Komponen utama neuron dalam JST diantaranya yaitu input data masuk, bobot W, kekuatan hubungan antar neuron, bias BI, penggeser ambang batas, fungsi aktivasi, penentu output neuron. Di sini ada 4 poin penjelasan. Poin A, input, data masuk. Ini adalah bahan mentah atau informasi awal yang diberikan ke sistem. Contoh, jika kita ingin JST mengenali gambar kucing, maka nilai piksel dari gambar tersebut adalah inputnya. Poin titik 2, B. Bobot garis miring weight, W. Bobot adalah nilai yang menentukan seberapa penting sebuah input. Dalam matematika JSTE, setiap input akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Logikanya, semakin besar bobot suatu input, semakin besar pengaruh input tersebut terhadap hasil akhir, keputusan. Poin C, bias B. Bias berfungsi sebagai penggeser agar model lebih fleksibel. Bias memastikan bahwa meskipun semua inputnya 0, neuron tetap bisa memiliki nilai tertentu untuk mencapai target. Analogi. Bias mirip dengan nilai intercept pada persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah CE. Yang terakhir poin titik 2. D. Fungsi aktivasi ini adalah bagian yang paling krusial. Setelah semua input dikalikan bobot dan ditambah bias, hasilnya akan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Fungsi ini menentukan apakah neuron tersebut harus aktif, mengirimkan sinyal ke lapisan berikutnya atau tidak. Tujuan, memberikan sifat non-linear pada model, sehingga JST bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, tidak hanya masalah garis lurus sederhana. Page 4. Di sini ada rumus sederhana neuron. Secara matematis, proses di dalam satu neuron sering digambarkan sebagai di mana Y adalah output, F adalah fungsi aktivasi, X adalah input, Y adalah bobot, B adalah bias. Secara matematis, persamaan ini dibaca. Output Y adalah hasil dari fungsi aktivasi F yang diterapkan pada jumlah perkalian antara setiap input EKSI dengan bobotnya WI. Kemudian ditambah dengan bias BA. Page selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava. Peran menentukan apakah neuron harus aktif, fired, atau tidak berdasarkan total input yang diterima. Dalam otak manusia, saraf akan mengirimkan sinyal listrik hanya jika rangsangan yang diterima cukup kuat. Fungsi aktivasi meniru perilaku ini secara matematis. Ia menerima total input, hasil penjumlahan bobot dan bias, dan mengubahnya menjadi nilai output tertentu, biasanya antara 0 ke 1 atau minus 1 ke 1. Jika hasilnya melewati ambang batas tertentu, maka neuron dianggap aktif dan meneruskan informasi ke lapisan selanjutnya. Masalah linear dan masalah nonlinear satu. Masalah linear, keterbatasan garis lurus. Bayangkan kamu punya sekumpulan data di atas kertas. Ada titik merah dan titik biru. Jika titik-titik tersebut terpisah dengan rapi, merah di kiri, biru di kanan, kamu cukup menarik satu garis lurus untuk memisahkan keduanya. Ini disebut masalah linear. Namun di dunia nyata, data tidak pernah serapi itu. 2. Masalah nonlinear data dunia nyata.
Data asli biasanya campur aduk, contohnya. Suara, gelombang yang naik, turun tidak beraturan. Gambar, piksel yang membentuk pola wajah manusia yang sangat detail. Jika kamu hanya menggunakan garis lurus, kamu tidak akan pernah bisa memisahkan data yang polanya melingkar atau berliku-liku. Page 6, jenis-jenis fungsi aktivasi populer sigmoid logistik. Fungsi ini memetakan nilai input apapun ke dalam rentang antara 0 hingga 1. Karakteristik, bentuknya seperti huruf S. Sangat bagus untuk prediksi yang probabilitasnya jelas. Ya, tidak. Kekurangan. Jika inputnya terlalu besar atau terlalu kecil, gradiennya menjadi sangat kecil, mendekati 0. Ini disebut masalah vanishing gradient, yang membuat proses belajar JST menjadi sangat lambat. Tanhi hyperbolic tangent mirip dengan sigmoid, tetapi rentang outputnya adalah -1 hingga 1. Karakteristik berpusat di angka 0. Ini biasanya membuat model belajar sedikit lebih cepat daripada sigmoid karena data yang terpusat lebih mudah diolah oleh lapisan neuron berikutnya. Penggunaan sering dipakai di hidden layers, lapisan tersembunyi. ReLU, Rectified Linear Unit. Saat ini, ReLU adalah raja di dunia deep learning. Karakteristik sederhana saja, jika inputnya negatif, X kurang dari 0, maka outputnya 0. Jika positif, X lebih besar dari 0, maka outputnya adalah angka itu sendiri. Kelebihan, sangat cepat dihitung oleh komputer dan membantu JST belajar lebih efisien dibandingkan sigmoid. Softmax. Ini adalah fungsi khusus yang biasanya hanya ada di lapisan terakhir, output layer. Karakteristik mengubah sekumpulan angka menjadi probabilitas yang jika dijumlahkan, hasilnya pas 1 atau 100%. Contoh, jika kamu ingin mengklasifikasikan gambar sebagai kucing, anjing, atau burung, Softmax akan memberitahu kucing 80%, anjing 15%, burung 5%. Page 7. Proses pembelajaran JST, pembelajaran penyesuaian bobot, WI dan bias BE. Dalam JST, belajar bukan berarti menghafal data, melainkan mencari nilai angka yang tepat. Saat pertama kali dijalankan, JST memberikan nilai bobot dan bias secara acak. Hasilnya pasti berantakan, error tinggi. JST akan memproses data berulang kali, disebut epoch. Setiap kali salah, sistem akan menghitung seberapa jauh kesalahannya dan memperbaiki nilai WI dan bersedikit demi sedikit. Tujuan akhirnya adalah membuat nilai error sekecil mungkin agar prediksi JST mendekati kenyataan. 2 kategori besar paradigma pembelajaran. 1. Supervised learning terawasi. Ibarat seorang murid yang belajar dengan bantuan kunci jawaban. 2. Unsupervised learning tak terawasi. Ibarat seorang bayi yang mencoba mengelompokkan mainan sendiri tanpa bantuan orang tua. Page 8 pembelajaran terawasi supervised learning. Konsep belajar dengan guru, label. Dalam metode ini, setiap data input sudah dipasangkan dengan label output yang benar. Analogi, seperti anak kecil yang diperlihatkan kartu bergambar apel, lalu orang tuanya berkata, "Ini apel." Anak tersebut belajar memetakan ciri-ciri visual buah tersebut ke kata apel. Alur proses, loop pembelajaran. Model tidak langsung pintar, melainkan melalui siklus berikut. 1. Model menebak berdasarkan bobot saat ini, misal menebak gambar jeruk sebagai apel. 2. Sistem membandingkan tebakan, apel, dengan jawaban asli, jeruk. Selisih inilah yang disebut error atau loss. 3. Inilah otak dari proses perbaikan. Algoritma ini mengirimkan sinyal kesalahan kembali ke seluruh jaringan untuk memberitahu setiap neuron seberapa banyak mereka harus mengubah bobotnya agar kesalahan tersebut berkurang di percobaan berikutnya. 2. Tujuan utama. Ada 2 fungsi besar yang biasanya diselesaikan dengan metode ini. Klasifikasi menentukan kategori, misal spam atau bukan spam, kucing atau anjing. Regresi, memprediksi nilai angka berkelanjutan, misal prediksi harga rumah berdasarkan luas tanah atau prediksi suhu besok. Page selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Page 9 pembelajaran tak terawasi, unsupervised learning. Konsep, eksplorasi tanpa label. Dalam metode ini, model tidak diberikan jawaban benar.
JST dibiarkan memproses sekumpulan data mentah dan harus menemukan keteraturan atau struktur di dalamnya tanpa bimbingan luar. Analogi. Bayangkan Anda memberikan sekantong koin dari berbagai negara kepada seseorang yang belum pernah melihat uang. Tanpa diberitahu nilainya, orang tersebut mungkin akan mulai memisahkannya berdasarkan warna, ukuran, atau bahan. Itulah yang dilakukan model ini. Proses kerja. Input dimasukkan dalam bentuk murni, misal, riwayat transaksi belanja pelanggan tanpa keterangan kategori. Model menghitung jarak atau kemiripan antar data. Data yang memiliki karakteristik serupa akan ditarik saling berdekatan dalam ruang matematis. Tujuan utama: clustering, pengelompokan. Membagi data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan. Contoh, mengelompokkan berita berdasarkan topik secara otomatis. Reduksi dimensi. Menyederhanakan data yang sangat kompleks dengan membuang fitur yang tidak penting tanpa menghilangkan informasi utama. Contoh, mengompresi data gambar agar lebih ringan namun tetap bisa dikenali. Page 10 di sini bisa kita lihat perbandingan singkat fitur. Page terakhir. Jaringan saraf tiruan adalah sistem komputasi yang meniru mekanisme biologis otak untuk memproses informasi dan mengenali pola dari data. Secara garis besar, keberhasilan JST ditentukan oleh dua pilar utama. Fungsi aktivasi adalah komponen krusial yang menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Tanpa fungsi ini, jaringan hanya akan menjadi model linear sederhana yang kaku. Dengan fungsi aktivasi seperti ReLU, sigmoid, atau TANH, jaringan mampu menangani non-linearitas, sehingga sistem dapat memahami pola data dunia nyata yang kompleks, seperti gambar, suara, dan teks. Jaringan saraf tiruan bukan sekadar tentang algoritma, melainkan tentang bagaimana kita memilih cara yang tepat bagi mesin untuk belajar. Gunakan supervised learning atau pembelajaran terawasi saat Anda memiliki target yang jelas untuk diprediksi. Dan gunakan unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi saat Anda ingin menggali wawasan tersembunyi dari data mentah. Semuanya bermuara pada bagaimana fungsi aktivasi memberi keleluasaan bagi jaringan untuk bernalar selayaknya pola rumit di dunia nyata,